Film dimulai ketika seorang gadis berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Seorang pengendara mobil tiba-tiba mendekati gadis itu dan menawarkannya tumpangan. Gadis itu menolak dengan angkuh berkata bahwa dia tidak masuk ke mobil sembarang orang. Pria dengan gelagat mencurigakan itu kemudian berusaha memancing gadis tersebut dengan suara permintaan tolong. Gadis itu mendekat sebelum akhirnya dia ditangkap dan menjadi korban kekejaman seorang psikopat berdarah dingin. Setelah merenggut nyawa korban, pria psikopat itu menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut, seolah-olah dia adalah saksi. Kemampuan beraktingnya sangat sempurna, sehingga polisi tidak curiga saat dia memfitnah orang untuk disalahkan atas kejadian tersebut. Pada akhirnya pria itu kembali berkeliaran di tengah gelapnya malam, mencari orang-orang untuk dijadikan korban berikutnya. Di sisi lain seorang gadis penyandang disabilitas berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Dia adalah Kyung Mi, seorang customer service yang membantu orang-orang dengan bahasa isyarat. Dia tidak bisa mendengar dan berbicara. Beberapa orang ada yang peduli kepadanya tapi ada juga yang memandangnya rendah. Walau begitu Kyung Mi tidak berkecil hati dan tetap percaya diri dengan segala bentuk kekurangannya. Sementara itu seorang gadis remaja bernama Sojong berusaha mendapatkan izin dari kakaknya untuk pulang malam saat dia kencan. Mereka yatim piatu dan jelas angka hadir sebagai wali yang harus menjaganya. Jontak sebagai kakak tidak mengizinkan, tapi Sojong tidak mau mendengarnya. Malamnya Kyung Mi menjemput ibunya yang juga penyandang disabilitas untuk pulang bersama menggunakan mobil. Mereka sangat bahagia saat membahas rencana liburan ke Pulau Jeju yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setibanya di lingkungan tempat tinggal mereka, Kyung Mi meminta ibunya untuk menunggu di suatu tempat selagi dia menyimpan mobilnya di parkiran umum. Ancaman datang, sang predator melihat Kyung Mi dan dia bersiap untuk memangsanya. Namun sesaat sebelum predator melancarkan aksinya, Sojong tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan dan dia fokus berbicara dengan teman yang ditelepon. Merasa kesal dengan gangguan tersebut, predator mengalihkan targetnya pada Sojong. Sementara itu Jontak baru saja pulang dari tugasnya sebagai polisi. Setelah tahu bahwa adiknya belum pulang, dia mulai cemas dan pergi mencarinya. Di sisi lain ketika Kyung Mi pergi menyusul ibunya, dia tidak sengaja bertemu dengan Sojong yang terluka. Walaupun tidak bisa mendengar, Kyung Mi tahu bahwa gadis yang dia temui itu berusaha meminta bantuannya. Sama seperti kasus sebelumnya, predator sengaja meninggalkan korban sebelum dia melaporkannya kepada polisi. Namun Sojong berhasil bertahan hidup dan kehadiran Kyung Mi kali ini mengacaukan rencananya. Dia dengan cepat berusaha membunuh Kyung Mi, tapi gagal karena Sojong menghadangnya dengan sisa tenaga yang dia miliki. Kyung Mi berlari sekuat tenaga menjauhi ibunya, supaya dia tetap aman dan pergi ke tempat parkir untuk bersembunyi. Kyung Mi dengan hati-hati masuk ke dalam mobil tapi dia tidak menyadari bahwa predator itu sudah menunggunya dari dalam mobil, yang kemudian mengancamnya untuk menjalankan mobil itu. Di saat itulah predator menyadari bahwa mangsanya adalah penyandang disabilitas. Tidak mau menyerah, Kyung Mi menancap gas mobilnya, membuat predator terhempas dan dia menggunakan kesempatan itu untuk pergi melarikan diri. Kyung Mi menyusul ibunya dan dia dengan cepat menekan tombol darurat pada sebuah tiang. Lampu menyala dan alarm berbunyi. Ketika polisi berusaha berbicara dengan mereka melalui pengeras suara, tidak ada yang bisa mereka laporkan selain menunggu. Sementara itu setelah menyembunyikan Sojong di dalam mobil, predator menyamar sebagai pria biasa. Dia mendekati Kyung Mi dan mengaku sedang mencari adiknya yang hilang, sebelum akhirnya mereka bersama-sama pergi ke kantor polisi untuk bersaksi di kantor polisi. Ibu Kyung Mi menyadari ada sesuatu yang janggal saat dia melihat foto gadis dari ponsel yang dibawa predator yang kebetulan saat itu terjatuh. Tidak lama dari itu Jontak datang melaporkan kehilangan adiknya dan dia menunjukkan fotonya kepada orang-orang. Di saat itulah ibu Kyung Mi menyadari bahwa predator adalah pelakunya, tapi dia diancam untuk tetap bungkam. Sementara itu Kyung Mi berusaha menjelaskan bahwa dia sempat bertemu dengan adik Jontak yang terluka. Saat itu tidak ada satupun polisi di kantor karena mereka sibuk mengurus seorang pria yang mengamuk. Predator menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang Jontak. Merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia mengakui perbuatannya kepada Jontak dengan percaya diri. Tapi ternyata kekuatannya tidak sebanding dan akhirnya dia terpojok. Saat polisi kembali, predator berakting seolah-olah dia adalah korban. Polisi baru menyadari bahwa predator adalah pelaku setelah mereka melepaskannya begitu saja. Mereka baru mendapat laporan dari divisi lain dan itu membuat Jontak marah karena mereka mengabaikan perkataannya. Pada akhirnya Kyung Mi dan ibunya pulang tapi ancaman tidak berhenti sampai di situ. Ibu Kyung Mi terpaksa harus pergi bersama temannya untuk mengurus beberapa keperluan. Mendadak predator sempat melihat alamat Kyung Mi yang tercatat di berkas laporan polisi. Karena itulah dia datang ke rumahnya untuk melanjutkan perburuannya. Kyung Mi dengan segala kekurangannya berusaha untuk terus berjuang melewati malam yang mengerikan itu.
dia mengunci dirinya di kamar mengirim pesan bantuan kepada Jontak sebelum akhirnya dia pergi melarikan diri lewat jendela. Jontak datang membantu dan dia melihat Kyung-mi sedang dikejar oleh predator itu. Ketika Jontak berusaha membantu Kyung-mi yang terpojok, predator membuat tawaran di mana dia berjanji akan memberi tahu lokasi Sojong jika Jontak melepaskannya. Dengan berat hati Jontak mengutamakan keselamatan adiknya terlebih dahulu, dan dia pergi meninggalkan Kyung-mi. Jontak termakan oleh omong kosong tersebut. Dia datang ke rumah Kyung-mi tapi tidak menemukan adiknya, dan jelas itu hanya tipuan. Sementara itu keberuntungan masih menyelimut Kyung-mi, dia berhasil kabur dan bertemu dengan Sojong yang berusaha melarikan diri. Walaupun Jontak meninggalkannya, Kyung-mi tidak melakukan hal serupa kepada Sojong. Sebaliknya dia membantu Sojong untuk bersembunyi dan memberikan ponselnya untuk menghubungi polisi dan ambulans, sementara dirinya menjadi umpan untuk memancing predator ke tengah kota. Di sisi lain ibu Kyung-mi akhirnya tahu bahwa nyawa putrinya sedang terancam. Bersama Jontak dia berlari dan bertemu dengan Sojong yang sudah siap untuk dibawa ke rumah sakit. Sojong memberitahu Jontak bahwa Kyung-mi pergi ke pusat kota untuk menyelamatkannya. Sementara itu Kyung-mi berusaha meminta pertolongan pada orang-orang, tapi tidak ada yang mengerti dan memahaminya. Kyung-mi terpaksa meraih pisau untuk membela diri, sementara predator mengaku di hadapan banyak orang bahwa Kyung-mi ini adalah adiknya yang sedang sakit, sehingga akhirnya dia dianggap gila. Kyung-mi tidak mau menyerah meski keadaan sangat tidak menguntungkan baginya. Dia mencoba untuk kabur tapi sekelompok tentara yang kebetulan ada di sana percaya dengan perkataan predator itu, sehingga akhirnya mereka menangkap Kyung-mi untuk diserahkan. Saat itu tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa Kyung-mi dalam bahaya. Kyung-mi tidak mau mati sebelum melakukan banyak hal bersama ibunya. Dia putus asa dan mengungkapkan semua impian masa depannya, berharap predator mau melepaskannya untuk kali ini, dan dia berjanji tidak akan melaporkannya. Namun apa boleh buat predator itu tidak punya hati untuk bersimpati, sehingga akhirnya dia membawa Kyung-mi ke tempat yang sepi. Untunglah Jontak datang melumpuhkan predator itu, dan dia meminta maaf kepada Kyung-mi karena telah meninggalkannya. Jontak berusaha menjelaskan dengan gerak bibirnya bahwa adiknya sudah aman, tapi ibunya Kyung-mi sedang mencarinya di tengah kota. Predator mendengar percakapan itu dia bangkit dan membalikkan keadaan. Ketika Jontak lengah, lalu pergi untuk mengalihkan target yang kepada ibu Kyung-mi. Menyadari hal itu Kyung-mi berlari sekuat tenaga untuk mencari ibunya. Dia membawa pisau predator yang terjatuh dan siap untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan ibunya. Namun di sisi lain ibu Kyung-mi bertemu dengan predator di tengah keramaian. Dia menangis dengan putus asa dan bertanya di mana putrinya. Predator sedikit memahami maksud perkataannya dan dia memancing ibu Kyung-mi untuk pergi ke tempat yang sepi. Dari kejauhan Kyung-mi yang melihat ibunya sedang diperdaya oleh predator berlari, Kyung-mi tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan ucapan, sehingga akhirnya dia memilih untuk bertindak. Dia dengan cepat berlari ke arah predator dan menusuk dirinya sendiri. Kyung-mi melakukan itu agar orang-orang di sekitar percaya bahwa dia adalah korban yang sebenarnya. Ketika polisi mulai berdatangan, predator yang terpojok melukai salah satu polisi yang berusaha menenangkannya. Merasa tidak ada jalan keluar predator memilih untuk menyerang Kyung-mi, tapi polisi berhasil melumpuhkan kakinya itu. Tidak cukup predator terus memberontak sehingga akhirnya polisi terpaksa menghujani tubuhnya dengan peluru. Pada akhirnya Kyung-mi dan ibunya berhasil melewati malam yang tragis itu. Kyung-mi segera dilarikan ke rumah sakit dan dia akhirnya selamat. Harapannya untuk menghabiskan waktu bersama sang ibu akhirnya terlaksanakan. Mereka juga berteman baik dengan Jontak dan adiknya yang nampaknya sudah mempelajari bahasa isyarat. Film ini berakhir ketika mereka berfoto bersama di tepi pantai mengabadikan momen kebersamaan yang nampak begitu sederhana tapi sangat berarti.